Ini bener-bener sebuah dongeng sepak bola yang rasanya mustahil banget terjadi di zaman sekarang. Oke, kita mulai dari awal banget ya, lebih dari 10 tahun yang lalu. Coba deh bayangin, seorang pemain bola yang ditolak waktu muda, kerjanya di pabrik serat karbon, sambil main di liga amatir. Dan cuma dalam hitungan beberapa tahun, transformasinya, wow, dramatis banget. Dari lantai pabrik, jadi pahlawan juara Premier League. Puncak karirnya benar-benar mengguncang dunia sepak bola. Jadi, gimana ceritanya semua ini bisa kejadian? Yuk kita dalemin perjalanan luar biasa ini. Kita lihat momen-momen kuncinya dan angka-angka di balik kisah dongeng yang satu ini. Perjalanannya tuh bukan cuma cepat, tapi ini anomali. Sesuatu yang hampir tidak pernah kedengeran lagi di era sepak bola modern yang isinya akademi dan pencari bakat di mana-mana. Coba lihat deh lini masa ini. Ini bukan jalur karir yang normal kan? Dari ditolak karena dianggap kekecilan, kerja di pabrik sambil main bola semi-pro, ujung-ujungnya malah main buat timnas negaranya di panggung dunia. Pendakiannya bener-bener gila. Bahkan Fardi sendiri kayaknya nggak percaya sama apa yang dialamin. Kutipan ini nunjukin betapa mustahilnya kisah dia, seolah-olah dia sendiri itu cuma penonton di dalam filmnya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke musim yang paling ikonik. Musim yang nulis nama dia dan Leicester City di buku sejarah sepak bola selamanya. 5.000-1. Itu loh angka taruhan buat Leicester City jadi juara Premier League di awal musim. Sebagai perbandingan aja nih, katanya peluang nemuin Elvis masih hidup itu lebih besar. Ini benar-benar salah satu kemenangan paling gak terduga sepanjang sejarah olahraga. Dan di tim itu, Fardi bukan cuma sekedar pemain, dia itu jimatnya. Dia jadi ujung tombak. Dengan 24 gol, dia itu mesin penggerak tim yang mimpin serangan dengan kecepatan dan insting golnya yang luar biasa tajam. Nah, di tengah-tengah musim ajaib itu, Fardi juga ngejar rekor pribadinya sendiri. Rekor yang bakal bikin namanya abadi di buku sejarah. Dan rekor yang dia kejar ini bukan rekor sembarangan loh. Ini rekor yang dipegang sama legenda Manchester United, Ruud van Nistelrooy, salah satu striker paling mematikan yang pernah ada di liga ini. Coba bayangin tekanannya. Tiap minggu, sorotan makin tajam ke dia. Dan puncaknya di mana? Dia mecahin rekor itu pas lawan Manchester United, klub tempat si pemegang rekor sebelumnya jadi legenda. Wah, ini sih skenario film banget. Tapi kehebatan Fardi itu nggak cuma soal satu musim atau satu rekor aja. Statistiknya nunjukin performa level elit yang konsisten, bahkan waktu banyak yang mulai ngeraguin dia. Coba dia lihat nama-nama di daftar ini. Ada Kane, Salah, Aguero, mereka semua kan main buat tim-tim raksasa. Fakta kalau Fardi, yang main buat Leicester dan bahkan sempat ngerasain degradasi, bisa ada di antara mereka, itu nunjukin betapa konsistennya dia sebagai pencetak gol kelas dunia. Nah, ini yang paling gak masuk akal. Karena dia telat bersinar, karirnya itu melawan semua hukum alam sepak bola. Kebanyakan pemain kan melambat setelah umur 30. Fardi, dia malah makin jadi pencetak gol paling produktif dalam sejarah Premier League setelah lewat ulang tahun ke-30. Bener-bener luar biasa. Puncaknya, dia menang sepatu emas sebagai top scorer liga di usia 33 tahun. Ini jadi bukti lagi soal kebugaran dan daya tahannya yang gila. Masa jayanya datang jauh lebih telat dari yang orang-orang kira. Jadi gimana sih cara dia ngelakuin semua itu? Dia itu seorang spesialis, pemburu sejati di dalam kotak penalti. Lihat aja, hampir semua golnya di Premier League dicetak dari area ini. Dia nggak butuh gol-gol spektakuler dari jauh. Kekuatannya adalah ada di tempat yang pas, di waktu yang pas, efisien, dan mematikan. Dan ini yang bikin dia unik banget. Di zaman di mana penguasaan bola itu segalanya, Fardi itu anomali. Dia jarang banget nyentuh bola dibanding striker lain. Tapi sekali dia dapat bola, bahaya. Sentuhan minimal, dampaknya maksimal. Tapi warisan seorang Jamie Vardy itu jauh lebih besar dari sekedar statistik dan piala. Nah, ini nih yang sering jadi perdebatan seru. Coba bandingin sama Harry Kane. Secara statistik, Kane itu salah satu yang terbaik, tapi belum pernah angkat trofi besar. Banyak banget fans yang bilang mereka lebih milih karirnya Fardi. Jadi, pertanyaannya, mana yang lebih bernilai, kisah legendaris dengan trofi atau statistik individu yang gila tapi tanpa gelar? Yang paling penting, dia nggak pernah lupa dari mana dia berasal. Lewat Akademi V9-nya, dia ngebuka jalan buat pemain-pemain yang mungkin sama kayak dia dulu, nggak dilirik sama sistem.
Ini caranya mastiin dongeng kayak dia bisa kejadian lagi. Nggak heran pas dia pergi, klub yang dia bawa ke puncak kejayaan sampai nyebut dia pemain terhebat sepanjang masa. Sebuah penghormatan yang sangat pantas buat dampak besarnya bagi klub dan kota itu. Pada akhirnya, karir Vardy itu jadi pengingat buat kita semua. Nggak peduli kamu dari mana, atau seberapa banyak orang yang meremehkanmu, tekad yang kuat dan semangat pantang menyerah bisa ngebawa kamu ke puncak. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Di era sepak bola yang penuh uang dan akademi super ini, apa kita bakal lihat lagi cerita kayak Jamie Vardy?